Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di review Ega. Kali ini di review Ega akan membahas sebuah film The Nine. Film yang rilis tahun 2019. Film mengisahkan terjadinya serangkaian pembunuhan berantai yang misterius yang terjadi di berbagai kota. Gadis-gadis diculik di jalanan, setelah itu tubuh gadis-gadis itu pun dimutilasi. Investigasi dilakukan oleh perwira dan asistennya. Jadi, pemirsa, siapakah yang membunuh gadis-gadis ini? Dan kenapa gadis-gadis itu dibunuh? Ini akan menjadi film yang seru. Penasaran? Untuk menonton ceritanya, tonton sampai habis ya. Jangan lupa di-subscribe. Ini dia tokoh utama kita yang namanya Sergei Rostov. Dia memerankan sebagai perwira yang menyelidiki kasus pembunuhan. Dan ini Olivia, seorang gadis peramal yang pertama kali dicurigai oleh Rostov sebagai pembunuhnya. Dan ini adalah asistennya Rostov yang membantu Rostov memecahkan kasus pembunuhan para gadis tersebut. Suatu hari, sepasang suami istri pergi ke Timur Tengah untuk mencari sebuah kitab yang bisa menghidupkan anak mereka yang sudah mati. Sebenarnya istrinya khawatir dengan kenekatan suaminya yang ingin mengambil kitab itu. Setelah mereka masuk ke sebuah bangunan Mesir tua, mereka diantar oleh penduduk setempat dan ditemukannya sebuah kitab kuno. Suami Olivia ini melakukan ritual dengan mengorbankan Olivia untuk menghidupkan kembali anaknya. Akan tetapi, ketika diadakan ritual, bangunan Mesir tua ini bergetar dan salah satu batunya mengenai suami Olivia. Saat itu juga Olivia lari dan mengambil buku tersebut. Setelah itu, eng bagoy, Olivia hanya bermimpi. Setelah dia bangun, dia menanyakan, apakah buku kuno tersebut sudah ditemukan? Dan dokter pun menjawab, belum. Olivia khawatir kalau ada seseorang yang akan memanfaatkan buku tersebut untuk hal yang tidak baik. Jadi, siapakah yang mencuri buku tersebut? Di sebuah kota ditemukan seorang mayat perempuan cantik. Ditemukan luka dicap di dadanya, dipotong lidahnya, dijahit bibirnya, dan dibelah perutnya. Saat diperiksa perutnya, ditemukan sebuah telur di dadanya. Telur tersebut ada gambarnya, dan Ganin akan menemukan seseorang ahli sejarah. Asistennya membawa ke dokter yang pernah bersama Olivia. Setelah sampai di rumah dokter tersebut, karena gambar di telur yang ditemukan sama dengan poster di rumah tersebut, dan Rostov pun mencurigai dokter tersebut. Hari berikutnya, ditemukan di sebuah gereja dekat sungai, mayat yang bola matanya diambil, dan ada gambar yang sama di dada perempuan itu dengan korban yang lain. Setelah itu, Rostov pergi ke tempat Olivia. Karena dia seorang peramal, Rostov ingin Olivia membantunya menemukan pembunuhnya. Dengan menggunakan barang-barang mayat yang sudah dibunuh, dia pun menggunakan sebuah cincin untuk menemukan pembunuhnya. Saat diramal, ternyata Rostov bilang, kau penipu, pembohong. Ini adalah cincin punya istriku. Dan Olivia pun dipenjara karena berbohong dan menipu. Ganin menyelidiki dengan datang ke pandai besi. Dia menunjukkan gambar apakah di tempat pandai besi itu ada yang pernah membuat kereta tersebut yang ada di gambarnya. Ternyata jawabannya tidak ada. Kemudian saat di penjara, Olivia memimpikan seorang gadis meninggal dengan cara tenggelam di air dan menjelaskannya ke Rostov bahwa ada korban perempuan meninggal tenggelam di air, dan Rostov pun membebaskan Olivia. Olivia menuju ke tempat yang diimpikannya. Ternyata benar, ada perempuan yang tenggelam. Karena Rostov pura-pura membebaskan Olivia dan membutuhkan Olivia,
Setelah menemukan mayat perempuan tersebut, Olivia dipenjara kembali. Sebelum dimasukkan kembali ke dalam penjara, Olivia menggambarkan sebuah tato, dan tato itu ciri-ciri pelaku pembunuhan. Karena Ganin tahu siapa yang memiliki tato itu, mereka, Rostov dan Ganin pun menuju ke tempat orang bertato tersebut. Terjadilah pengejaran dan perkelahian. Orang bertato itu mati ditembak oleh Ganin. Sebelum mati, dia bilang bukan dia pelakunya. Dia hanya pernah bertemu orang yang membunuhnya dan mencuri jamnya. Untuk mencari pelaku, mereka berdua pergi ke pembuat jam tangan. Menurut pembuat jam tangan, bahwa pemilik jam tangan tersebut ialah si dokter. Rostov pun pergi ke rumah dokter itu dan menyelidiki rumahnya. Ditemukan baju berlumuran darah dan pisau. Dan akhirnya dokter itu diinvestigasi. Dan Rostov memanggil Olivia untuk menjadi saksi dokter itu. Karena saat pembunuhan gadis yang ditemukan telur di perutnya, dokter dan Olivia itu dibebaskan dari penjara. Dan Rostov pun mengantar Olivia pulang. Saat Olivia di rumah, membayangkan sebuah salib, tempat makam, dan sebuah patung. Kata Rostov, berarti pemakaman itu. Mereka berdua pun menuju ke sana dan menemukan sebuah makam yang masih baru. Saat itu, mereka membukanya, ada seorang gadis. Setelah dibuka penutup mulutnya, gadis itu pun meninggal dunia. Ketika Rostov menengok ke belakang, eng, Olivia pun sudah tidak ada. Rostov mencari di sekitar makam, ternyata Olivia diculik oleh seorang pria. Rostov mengejarnya dan mempertaruhkan. Pertarungan pun dimulai. Rostov kalah dan terjatuh dari kereta kuda. Ganin pergi ke pandai besi yang lainnya mencari tahu siapa pemilik kereta tersebut. Ternyata ditemukan siapa pemilik dan alamatnya. Ganin bersiap pergi ke alamat si pembunuh itu dan ditemukan kereta itu. Saat dia menengok ke belakang, ternyata dia dipecut dan hampir mati karena lehernya dicekik. Syukurnya Ganin masih selamat dan si pembunuh pun tewas dengan ditembak di perutnya sampai 3 kali. Ganin masuk ke rumah itu, melihat Olivia yang diikat di bawah tangga. Ganin pun melepaskannya dan waktu melihat ke belakang, eng. Ternyata si pembunuh belum tewas. Jadi, siapa tadi yang ditembak asisten tersebut? Rostov pun dibangunkan oleh seorang wanita. Setelah Rostov bangun, Rostov pergi ke rumah si pembunuh, lalu menemukan Ganin mati terbunuh digantung. Rostov melanjutkan berangkat. Rostov melanjutkan ke rumah si pembunuh, ditemukan mayat yang dibunuh Ganin. Ternyata dia bukan si pembunuh, dia pembantunya. Rostov memeriksa rumah tersebut, tapi kosong, dan menemukan selembaran brosur bahwa akan ada upacara kembang api. Rostov mengingat bahwa Olivia pernah bilang dia adalah korban terakhir yang akan dibunuh dengan api. Tanpa pikir panjang, Rostov ke tempat tersebut. Rostov melihat Olivia sedang dibakar. Rostov pun menembak si pembunuh dan menyelamatkan Olivia. Jadi siapakah si pembunuh itu? Jadi si pembunuhnya adalah suami Olivia sendiri. Ternyata dia belum mati saat bangunan masjid tersebut runtuh. Karena suami Olivia yang menjadi korban terakhir, maka anak Olivia pun bangkit kembali dan film pun berakhir.